Ini cara mulai bisnis online cuma modal HP aja di tahun 2025. Dengar baik-baik ya, karena di era sekarang kamu gak harus punya tabungan miliaran untuk bisa mulai bisnis. Di era sekarang udah ada yang namanya sosmed, bahkan AI dan tools-tools gratis lainnya yang bisa membantu kamu. Tapi pasti kamu bingung kan, gimana caranya untuk cari ide bisnis yang cocok, manfaatin tools kekinian, gimana caranya bisa jualan tanpa habisin modal beratus-ratusan juta. Tenang, semuanya udah aku rangkum dalam 5 langkah sederhana yang akan aku share di video ini. Let's go! Langkah yang pertama itu turunkan ekspektasi. Nah, kita realistis aja gitu ya, kalau kamu modalnya itu pas-pasan, ya of course, kamu harus mulai dengan seadanya dulu. Jadi, buang dulu rasa idealis kamu yang mau segera punya bisnis yang gede, keren, cabangnya 100, karyawannya 1000 secara instan. Ini nggak berarti kamu tuh harus insecure ya. Tapi, kamu tuh harus ubah cara pikir kamu yang tadinya itu mungkin pikirnya begini, aku tuh nggak bisa bisnis karena aku nggak punya ini, nggak punya itu. Nah, coba diubah. Dengan apa yang aku punya sekarang, apa yang bisa aku lakukan? Apa yang bisa aku maksimalkan? Beda loh. Kalau kamu modal HP sekalipun, ya sudah, maksimalkan dulu aja yang ada kayak gitu. Dan ini pun nggak harus HP mahal-mahal gitu. Kamu mau mulai dengan HP Android 2 juta juga nggak apa-apa. Yang penting ada akses internet biar kamu bisa mulai sesuatu dulu. Apalagi ini udah tahun 2025 gitu ya. Tools-tools gratis itu udah banyak gitu. Bahkan brand-brand besar aja promosinya pakai sosial media gitu. Berarti kamu juga bisa. Apalagi sekarang itu udah banyak banget tools AI yang bisa bantu kamu ngurusin perintilan-perintilan bisnis seperti riset dan juga bantu bikin konten. Oke, since aku udah selesai sharing tentang fakta pahitnya, langsung kita masuk ke ilmu dagingnya. Kalau kamu mau punya bisnis dengan modal HP, of course kamu harus mulai dengan cari ide bisnisnya dulu. Aku bakal share 3 cara paling mudah untuk kamu cari ide bisnis yang bisa kamu lakukan cuma dengan modal HP aja. Dan yang paling pertama adalah ubah skill yang kamu punya menjadi bisnis jasa. Coba pikir, ada nggak skill yang bisa kamu tawarkan sebagai jasa dan juga disesuaikan dengan modal yang kamu punya? Misalnya nih, kamu ada skill dan kamu lancar bahasa Inggris. Oke, mungkin kamu bisa bikin kursus bahasa Inggris kayak gitu secara online, via Zoom kayak gitu yang gratis kayak gitu. Nah, atau kamu misalnya hobi masak. Ya udah, kamu bisa bikin bisnis catering rumahan dengan peralatan seadanya yang bisa kamu dapat sekarang yang kamu udah punya di dapur kamu kayak gitu. Dan kalau misalnya kamu gak cukup modal untuk terima orderan besar, ya udah terima order dikit dulu atau kamu bisa buka PO. Kedua, kamu juga bisa jualan produk digital kayak gitu. Zaman sekarang banyak banget opsi produk digital yang bisa kamu buat cuman dengan modal HP aja. Contohnya kamu bisa jualan e-book yang kamu buat dari Canva, terus kamu juga bisa jual template preset editing, atau kamu juga bisa jual template Canva, oke? Atau kamu bisa jualan desain-desain yang dicetak, terus kamu jual di e-commerce kayak gitu, jual jasa secara online kayak gitu, atau template-template kayak gitu, desain-desain online. Atau kamu juga bisa mulai dari hobi kamu gitu. Misalnya kamu hobi traveling, kamu bisa bikin guidebook traveling atau kamu jual itinerary. Dan cara yang ketiga adalah ya tanya ChatGPT gitu ya. Karena sekarang udah tahun 2025, jadi ya manfaatin aja AI seperti ChatGPT untuk bantu kamu riset ide bisnis gitu. Nah, tapi kamu nggak bisa langsung ketik ke ChatGPT ide bisnis apa yang bagus dan bakal cuan ya, karena jawabannya nanti pasti agak-agak ngaco kayak gitu. Nah, kamu harus pandu dulu gitu. Contohnya seperti ini. Kamu harus jelasin situasi kamu seperti apa, kira-kira bisnis apa yang kamu suka, modal kamu berapa, kayak gitu, kriteria bisnisnya apa saja gitu. Misalnya kamu mau yang modalnya cuma HP doang dan bisa dimulai dari rumah. Nah, kalau gitu baru kamu bisa ketik promptnya. Di sini contohin aja gitu. Bayangkan kamu adalah anak muda berusia 30 tahun dan sedang mencari ide bisnis yang mudah dan bisa dimulai dengan modal HP saja. Tolong beri 20 ide bisnis yang bisa dicoba. Nah, nanti si ChatGPT bakal jawab seperti ini. Udah membantu banget bukan? Nah, tapi sebelum aku lanjut ke langkah berikutnya, ternyata 87% dari kalian yang nonton video ini belum subscribe gitu. Jadi kalau kamu enjoy belajar tentang bisnis atau keuangan, atau kamu rasa video aku membantu, please do me a favor dan tekan tombol like dan subscribe biar bisa bantu YouTube untuk push video aku ke teman-teman lain yang lagi belajar bisnis juga sama seperti kalian. Oke? Thank you! Oke, kita masuk ke langkah ketiga, yaitu market research. Nah, ini tuh gunanya apa?
untuk ngetes apakah ide bisnis kamu itu bener-bener ada potensi untuk menghasilkan atau enggak. Karena kita nggak mau kan udah susah-susah effort untuk perjuangin suatu ide bisnis yang ternyata marketnya itu zonk gitu atau nggak ada. Nah, ada 3 tes yang bisa kamu lakukan untuk pastikan kalau bisnis kamu itu berpotensi atau enggak. Tapi sebelum kamu bisa lakukan tes tersebut, kamu harus tahu dengan baik satu hal ini, yaitu target market. Kenapa sih penting untuk kita kenali target market? Ya biar kamu tahu sifat mereka seperti apa yang mereka suka, apa yang mereka nggak suka, apa yang mereka cari dalam produk, apa permasalahan mereka. Tujuannya biar nanti kamu tahu cara yang terbaik untuk jualan ke mereka. Nah, di sini aku kasih template yang bisa membantu kamu membuat profil target market kamu kayak gitu. Beberapa data-data seperti ya usia, demografi, terus kesehariannya, pekerjaannya, kisaran pendapatannya, dan suatu pro tip juga, kamu juga bisa minta bantuan ChatGPT untuk bantu kamu riset kayak gitu. Misalnya kamu mau jual produk skincare, ya kamu tinggal ketik aja gitu di ChatGPT. Kira-kira apa keseharian sehari-hari dari target market ideal untuk produk skincare. Akhirnya kita masuk ke 3 tes untuk menguji apakah ide bisnis kamu berpotensi cuan atau tidak. Dan tes yang pertama adalah validate the market atau market validasi. Caranya itu pertama kamu bisa dengan ngobrol langsung ke calon customer yang mirip-mirip dengan target market kamu. Misalnya tadi kamu mau jualan skincare, ya udah kamu coba ajak ngobrol ke orang-orang yang memang hobi skincare gitu. Dan yang cara kedua adalah kamu bisa sebar survei. Nah, zaman sekarang kamu bisa pakai Google Form atau SurveyMonkey atau lembaga-lembaga survei manapun yang bisa bantu kamu untuk menyebar survei dan kamu bisa mendapatkan responden yang cocok. Kedua, kamu harus tes growth potential. Apakah bisnis kamu itu ada potensi untuk berkembang ke depannya? Nah, coba sekarang kamu pikir, apakah tipe-tipe orang yang membutuhkan produk kamu itu ke depannya bakal tambah banyak atau malahan bakal berkurang kayak gitu. Terus, kamu juga cek apakah ada kompetitor yang menjual barang mirip-mirip atau berhubungan yang sedang berkembang pesat. Nah, itu biasanya a good sign kalau bisnis kamu atau ide bisnis kamu itu ada growth potential karena kompetitor aja berkembang kayak gitu. Dan yang ketiga, kamu bisa cek di Google Trends untuk melihat apakah tren untuk industri atau produk yang kamu mau tekuni itu lagi naik atau lagi turun. Dan ketiga, itu tes profitability atau potensi cuan. Nah, sekarang coba kamu pikir nih, target market yang sudah kamu isi untuk produk kamu, kira-kira apakah mereka punya buying power yang cukup untuk membeli produk kamu, kayak gitu. Nah, kadang karena sifat-sifat orang itu beda-beda. Kadang mereka tuh sebenarnya punya duit, tapi mereka nggak rela untuk keluar duit untuk mendapatkan barang tersebut. Nah, kamu harus kenali target market kamu. Nah, kira-kira untuk target market kamu, mereka bakal ngerasa rela nggak untuk spend money di produk kamu. Nah, sekarang tahap riset yang boring udah kelar gitu ya, dan kita bisa masuk ke bagian yang seru, yaitu langkah keempat, bikin toko online. Kalau kamu mau jualan gitu meskipun dengan model HP, pasti kamu butuh cara untuk customer bisa belanja sama kamu kan? Nah, di sini cara untuk customer belanja itu banyak kayak gitu ya, tapi buat kamu yang masih pemula dan model HP, aku bakal saranin untuk mulai dari WhatsApp dan Marketplace dulu. Nah, ini tuh sebenarnya ada plus minusnya sendiri gitu ya. Nah, kita akan mulai bahas dari WhatsApp dulu. Nah, kelebihannya WhatsApp adalah gratis, terus gampang dimulai, nggak ada potongan biaya admin, kayak gitu. Dan juga bisa dimulai dengan tanpa modal, bener-bener cocok untuk pemula. Nah, cuman kekurangannya adalah ya kamu males aja gitu, harus balesin chat satu-satu, harus secara manual tagih dan bikin totalan untuk customer, semuanya serba manual. Nah, kalau Marketplace, kelebihannya adalah dia memiliki banyak fasilitas yang bisa mendukung pemula untuk mulai jualan, kayak gitu. Nah, tapi kekurangannya memang kadang suka ada perang harga dan ada banyak hidden cost seperti biaya layanan lah, biaya gratis ongkir, dan lain-lain. Kalau kamu sudah punya toko online, sekarang kamu butuh cara untuk menarik customer untuk belanja sama kamu. Dan caranya adalah untuk bangun sosmed. Kenapa sosmed? Karena sosmed adalah cara yang paling gampang dan juga hemat budget untuk menarik calon customer yang belum kenal bisnis kamu, dan kamu bisa influence mereka untuk jadi tertarik untuk belanja sama kamu, kayak gitu. Nah, tapi mulainya dari sosial media yang mana nih? Kayak gitu, Instagram atau TikTok gitu kan untuk jualan. Nah, sebenarnya sih kalau bisa ya dua-duanya gitu. Tapi mungkin kalau kamu masih pemula banget gitu, masih malu-malu untuk posting konten kayak gitu. Nah, mungkin aku bakal share plus minusnya masing-masing platform. Dari pengalaman aku gitu ya, Instagram itu kelebihannya
followersnya tuh jauh lebih setia, dan lebih gampang untuk kamu bangun relasi dengan calon customer di Instagram daripada di platform lain, kayak gitu. Dan juga ada banyak jenis konten yang bisa kamu coba. Kamu bisa posting foto, carousel, video, story, kayak gitu. Bisa bikin polling dan lain-lain. Dan juga yang enaknya adalah dia tidak ada batasan atau larangan untuk ngarahin customer atau followers ke platform lain seperti marketplace atau WhatsApp dan lain-lain. Nah, kekurangannya Instagram adalah mungkin kamu bakal susah di awal-awal saat kamu masih belum punya followers. Karena sistem kerjanya Instagram itu dia bakal lempar konten kamu ke followers dulu gitu. Jadi kalau followers kamu masih sedikit, ya bakal susah. Tapi itu masih bisa diakalin dengan bantuan iklan berbayar kayak gitu. Tapi ya kalau kamu belum ada budget untuk iklan, ya udah nggak apa-apa, mulai dulu gitu. Oke, dan juga di Instagram kamu nggak bisa langsung belanja. Jadi kamu harus harus arahin customer ke WhatsApp atau ke marketplace untuk transaksi. Kelebihannya TikTok gitu, kamu tidak perlu punya banyak followers untuk bisa viral. Siapapun bisa viral, bahkan followers masih 100 pun bisa, yang penting kontennya memang bagus karena berbasis FYP gitu. Dan juga TikTok kamu bisa, customer tuh bisa langsung bertransaksi karena ada yang namanya keranjang kuning. Nah, tapi ada kekurangannya juga, audiens TikTok itu nggak sesetia audiens di Instagram kayak gitu. Oke? Dan juga algoritma FYP itu kadang nggak bisa diprediksi. Kadang kamu bisa gampang banget FYP, kadang-kadang kamu bisa 2-3 bulan nggak ada yang rame kontennya sama sekali. Mau seberapa banyak pun followers kamu, gitu. Nah, dan juga kadang-kadang kamu bisa kena ban kalau misalnya kamu sebut toko oranye atau toko hijau. Karena TikTok nggak suka kalau misalnya kamu arahin customer atau orang pengguna TikTok ke platform lain. Oke, sekarang kamu udah setup toko dan bisnis kamu sudah siap jalan. Tapi tenang, aku nggak akan lepas kamu begitu aja kayak gitu. That's why bakal ada bonus tips, yaitu cara kamu untuk berhemat di awal bisnis. Sebisa mungkin untuk perintilan-perintilan bisnis yang kamu bisa gitu ya, yang memungkinkan, coba cari alternatif yang lebih murah atau bahkan yang gratis dulu. Sampai orderan itu udah mulai masuk dan kamu udah mulai punya cash flow yang stabil, baru kamu bisa invest uang untuk beli peralatan atau perintilan yang lebih baik. Nah, langsung aja aku contohin ya. Misalnya, kalau misalnya kamu belum ada budget untuk hire fotografer atau sewa foto studio atau beli kamera mahal, ya udah kamu foto produk seadanya dulu pakai HP. It's okay. Kalau kamu belum ada budget untuk hire tim konten, ya udah kamu konten sendiri aja pakai model HP, terus kamu edit sendiri pakai Canva atau mungkin pakai CapCut. Kalau kamu belum ada budget untuk rekrut sales admin untuk balesin chat customer, ya udah kamu balesin dulu aja chat customer sendiri. Terus packaging juga, kamu nggak harus bikin packaging custom yang lucu-lucu, yang minimum ordernya itu banyak gitu. Kamu bisa mulai dengan packaging yang biasa-biasa aja yang kamu beli di marketplace. Yang penting barang kamu bisa nyampe ke rumah customer secara aman. Ingat ya, kuncinya itu bukan seberapa keren kamu di awal, tapi mulai dulu meskipun kecil, habis itu kamu pelan-pelan improve, kumpulin feedback dari customer, dan pelan-pelan berkembang. Nah, kalau kamu mau serius belajar kelola keuangan bisnis yang baik gitu, aku by the way ada kelas Small Business Finance di mana aku udah sharing secara lengkap semua ilmu pengelolaan keuangan bisnis, dan kamu bisa lihat linknya ada di description dan kamu kepoin. Kalau kamu udah nonton sampai sini, kamu berarti sudah dibekali dengan banyak ilmu untuk memulai bisnis dengan modal seadanya, bahkan cuma modal HP aja. Nah, tapi mungkin kendala kamu nggak cuma modal, mungkin kamu juga ada kendala waktu, karena mungkin kamu masih kerja kantoran. Tenang, ada kabar baik, kamu nggak harus resign kerja, oke, untuk mulai usaha sampingan. Yang penting kamu bisa atur waktu dengan baik, dan ini semua udah aku share di videoku yang ini, jadi pastikan kamu nonton ya. Thanks for watching, dan sampai jumpa lagi di videoku yang ini.